Indralaya, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sriwijaya 2021. Di sini saya akan memaparkan materi Sejarah Islam di Indonesia dengan tema Kesultanan Mataram. Baiklah, kita mulai saja. Silsilah raja yang memerintah Kesultanan Mataram berasal dari Ki Ageng Pamenahan. Ki Ageng Pamenahan menikah dengan Nyai Sabina dan memiliki anak yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya menikah dengan Ratu Mas Waskitajawi dan memiliki anak bernama Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang menikah dengan Diah Banowati dan memiliki istri yang kedua yang bernama Tulung Ayu Putri. Raden Mas Jolang dan Diah Banowati mendapatkan anak yang bernama Raden Mas Rangsang. Dengan Tulung Ayu Putri mendapat anak yang bernama Raden Mas Wuryah. Raden Mas Rangsang menikah dengan Putri Tumenggung Upasanta dan memiliki anak yang bernama Amangkurat I. Amangkurat I menikah dengan Ratu Wetah dan memiliki anak yang bernama Raden Mas Derajat. Amangkurat I menikah lagi dengan Ratu Kulon dan memiliki anak yang bernama Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat memiliki anak dan menikah dengan Raden Ayu Himpun Putri, menikah dengan Raden Mas Huntikan, dan kemudian memiliki anak yang bernama Amangkurat IV. Baiknya, selanjutnya awal berdirinya Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram terletak di Jawa Tengah bagian selatan, pusatnya di Kota Gede sekitar Yogyakarta. Kesultanan Mataram berbeda dengan Kerajaan Mataram kuno, di mana pada Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, sedangkan pada Kesultanan Mataram merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Islam. Awal berdirinya Kesultanan Mataram itu di mana Pangeran Hadiwijaya sebagai raja dari Kerajaan Pajang memberikan sebuah tanah atau lahan kosong yang disebut dengan Hutan Mentau kepada Ki Gede Pamenahan. Mengapa demikian? Diberikannya kepada Ki Gede Pamenahan karena jasanya membantu mengatasi perang saudara di Demak oleh Arya Panangsang. Hutan itu yang diberikan nama Hutan Mentau. Ki Gede Pamenahan memiliki putra yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya juga merupakan diangkat sebagai anak oleh Pangeran Hadiwijaya. Ia mengabdi kepada Kerajaan Pajang sebagai komando atau pasukan pengawal raja. Setelah Ki Gede Pamenahan wafat pada 1575, maka pertama, kehidupan politik. Yang pertama itu kehidupan politik pada masa pemerintahan Sutawijaya. Pada masa pemerintahan Sutawijaya itu pada 1568 sampai dengan 1601. Sutawijaya itu mendapat gelar Panembahan Senopati. Ia berusaha menundukkan daerah Ponorogo, Madiun, Pasuruan, Cirebon, dan Galuh. Panembahan Senopati atau Sutawijaya adalah putra dari Ki Ageng Pamenahan. Ia menggantikan tahta kekuasaan ayahnya. Sutawijaya juga seorang menantu sekaligus anak angkat dari Suta Hadiwijaya. Awalnya, Sutawijaya adalah senopati dari Kerajaan Pajang. Oleh karena itu, ia menjadi gelar Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam makin bangkit di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati. Bahkan di masa kepemimpinannya, ia mampu memperluas wilayah kekuasaan kerajaan dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya di tahun 1523. Sutawijaya wafat dan kemudian posisinya digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Jolang. Yang kedua, Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang memerintah pada tahun 1601 sampai dengan 1613. Raden Mas Jolang memiliki nama asli Panembahan Anyakrowati.
Ia meneruskan apa yang dilakukan oleh Panembahan Senopati untuk memperoleh dan menundukkan daerah yang melepas diri dari Mataram. Ia merupakan putra dari pasangan Panembahan Senopati dan Ki Ageng Panjawi, sang penguasa Pati. Ia adalah pewaris tahta kedua dari Kerajaan Mataram Islam yang memimpin kerajaan dari tahun 1606 sampai dengan 1613. Selama 12 tahun di masa pemerintahnya, banyak sekali terjadi peperangan yang tidak bisa dielakkan. Peperangan ini disebabkan oleh upaya penaklukan wilayah yang mempertahankan wilayah kerajaan. Raden Mas Jolang kemudian wafat pada 1613 di desa Krapiak dan dimakamkan di dekat makam ayahnya. Kemudian yang ketiga, Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang memerintah pada 1613 sampai dengan 1645. Ia memiliki gelar Sultan Agung Senopati Ing Alogong Abdurrahman. Pada 1625, hampir seluruh pulau Jawa dikuasai kecuali Batavia dan Banten. Raden Mas Rangsang mencapai puncak kejayaan. Hal ini dikarenakan ia mampu menguasai hampir seluruh wilayah tanah Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Baiklah, selanjutnya ini merupakan wilayah kekuasaan Mataram pada masa Raden Mas Rangsang, di mana simbol hijau itu menandakan wilayah yang berhasil diduduki oleh Raden Mas Rangsang. Sedangkan yang putih, wilayah yang tidak berhasil dikuasai atau diduduki oleh Raden Mas Rangsang. Mengapa demikian? Mengapa sih Sultan Agung tidak bisa menduduki daerah Batavia? Alasannya itu, yang pertama jarak tempuh. Jarak tempuh antara Mataram ke Batavia itu sangat jauh dan memakan banyak waktu. Misalkan jika menggunakan transportasi jalan kaki, akan memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Sedangkan jika pasukan Raden Mas Rangsang meminta bantuan ke Mataram, harus menunggu 1 bulan lamanya. Yang kedua itu kurangnya sumber makanan, di mana pada saat itu pihak Belanda membakar lumbung padi sebagai sumber makanan pasukan Raden Mas Rangsang, sehingga menyebabkan pasukan Raden Mas Rangsang kelaparan, kemudian jatuh sakit. Karena pengobatan yang pada saat itu sangat minim, sehingga menyebabkan banyaknya pasukan Raden Mas Rangsang terkena wabah penyakit dan menjadi korban. Yang ketiga itu sistem persenjataan, di mana pada masa itu sistem persenjataan pasukan Raden Mas Rangsang sangat minim, sedangkan para pasukan Batavia atau Belanda itu sangat modern dan juga seperti adanya senjata api dan lainnya. Selanjutnya, kehidupan ekonomi pada Kesultanan Mataram berkembang sangat pesat, seperti satu sebagai negara agraris, di mana Kesultanan sebagai negara agraris karena Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan berbagai sungai di Jawa seperti irigasi. Kita tahu bahwa di Pulau Jawa ada seperti Bengawan Solo dan sungai-sungai yang mengalir di Yogyakarta lainnya. Dan yang kedua itu penyatuan kerajaan-kerajaan Islam. Mengapa kehidupan ekonomi Mataram menjadi berkembang pesat? Karena selain sebagai negara agraris, Mataram juga menyatukan kerajaan-kerajaan Islam yang lain di pesisir Jawa yang tidak menambah kekuatan politik, tetapi juga menambah kekuatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Mataram tidak semata-mata tergantung dengan ekonomi agraris. Kemudian kita lanjut lagi, kehidupan sosial pada Kesultanan Mataram Islam, yaitu satu, timbulnya kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi dan asimilasi
antara budaya asli Jawa dengan kebudayaan Islam, di mana misalnya seperti upacara gerebek Maulud, kemudian yang semulanya sebagai pemujaan roh nenek moyang, kemudian dilakukan dengan doa-doa agama Islam yang sampai saat ini kita kenal dengan Syawal. Selanjutnya, perhitungan tarik Jawa. Perhitungan tarik Jawa itu dibuat oleh Sultan Agung yang berhasil menyusun tarik Jawa sebelum tahun 1633 Masehi, di mana pada saat itu Mataram masih menggunakan tarik atau menggunakan tahun Saka yang didasarkan pada peredaran matahari atau tarikh Syamsiah. Sejak tahun 1633 Masehi atau dikenal sebagai tarik Hindu atau yang disebut dengan Mas Syamsiah, ini diubah menjadi tarik Islam berdasarkan peredaran bulan Komariah dengan 1555 Saka diteruskan tetapi dengan perhitungan baru tarik Komariah. Selanjutnya, kehidupan sosial lainnya, di mana perkembangan kesusastraan Jawa. Sultan Agung sebagai ilmu pengetahuan dan seni berkembang sangat pesat, termasuk di dalamnya ada kesusastraan Jawa. Sultan Agung sendiri menggarap kitab yang berjudul Sastra Gending, yang merupakan sebuah kitab filsafat, kehidupan dan kenegaraan. Kitab-kitab lain seperti kitab Niti Struti, Niti Sastra, dan kemudian Astrabata tentang ajaran-ajaran budi pekerti yang baik, dan yang muncul namanya huruf Jawa seperti Hanokoroko, Podojoyo, Mogo Botongo tentang kesejahteraan Jawa, dan huruf Jawa yang berkembang pesat pada zaman Sultan Agung setelah kita. Selanjutnya, seperti Mataram pasti mengalami masa kejayaan dan masa kehancuran. Bagaimana sih Mataram berakhir? Setelah wafatnya Sultan Agung pada tahun 1640 Masehi, Mataram diperintah oleh beberapa raja seperti Amangkurat I, II, III, Pakubuwono I, II, dan kemudian diganti lagi oleh Amangkurat IV. Mereka ini merupakan raja-raja yang lemah, sehingga pada saat mereka memerintah itu terjadi beberapa pemberontakan, seperti pemberontakan Trunojoyo pada 1674 sampai dengan 1679. Kemudian yang kedua itu ada pemberontakan Untung Suropati pada 1683 sampai dengan 1706. Yang ketiga, pemberontakan Cina pada 1740 sampai dengan 1780. Selain beberapa pemberontakan, ada juga sebuah perjanjian yang membuat faktor mundurnya Kesultanan Mataram. Yang pertama itu ada perjanjian Giyanti, yang kedua ada perjanjian Salatiga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.